Halo, ketemu lagi dengan saya Heri Siswanto, guru olahraga yang suka dengan futsal. Pada video kali ini kita akan bahas tentang nama-nama posisi pada permainan futsal dan tugas pokoknya. Langsung saja, ini videonya. Yang pertama, penjaga gawang atau goalkeeper. Di futsal, penjaga gawang istilahnya adalah first attacker, last defender, atau penyerang pertama dan defender terakhir. Kenapa demikian? Karena futsal lapangannya kecil sehingga permainannya sangat dinamis. Sehingga penjaga gawang tidak hanya dituntut untuk bertahan, untuk menjaga gawangnya dari kebobolan, tetapi juga dituntut untuk membantu penyerangan. Tugas yang pokoknya yang pertama adalah menjaga gawangnya dari kebobolan. Kiper boleh menggunakan tangannya untuk menyentuh bola di area kiper atau di circle area penjaga gawang. Terlepas dari itu, di luar dari itu, penjaga gawang tidak diperbolehkan menggunakan tangan atau hanya diperbolehkan menggunakan kaki. Berikutnya, tugas penjaga gawang yang kedua adalah membantu penyerangan. Karena lapangannya kecil, sehingga lemparan dari penjaga gawang bisa menjadi asis yang mematikan. Ada secara garis besar ada 3 tugas pokok penjaga gawang ketika membantu penyerangan. Yang pertama adalah distribusi bola atau passing bola kepada pemain depan. Itu yang pertama. Karena distribusi bola seorang kiper akan sangat berpengaruh terhadap eh, jalannya permainan atau berjalan atau tidak strateginya. Berikutnya adalah membaca permainan. Kaitannya dengan membaca arah bola, membaca strategi lawan, dan mengatur tempo. Di mana penjaga gawang memiliki 4 detik untuk memegang bola. Di situ perannya penjaga gawang dalam mengatur tempo. Berikutnya adalah membantu ketika kita melaksanakan strategi power play atau kelima pemain berada di depan garis tengah. Itu adalah 3 tugas pokok penjaga gawang ketika membantu penyerangan. Formasi berikutnya adalah yang kedua adalah ancor atau fixo atau back. Bahasa internasionalnya biasanya yang sering dipakai untuk kepelatihan adalah fixo dan angkor. Fixo atau angkor sama halnya dengan libero di sepak bola. Ketika teman-teman pernah bermain sepak bola, di sana ada formasi 3-5-2, maka akan kenal dengan istilah libero atau pemain belakang yang bertugas membantu pertahanan, namun juga membantu mengatur tempo permainan. Sama halnya dengan itu, tugas ancor di futsal juga demikian. Ancor atau fixo adalah pemain yang berada pada posisi lini terakhir sebelum penjaga gawang. Posisi ini sangat berperan dalam membaca permainan, mengatur tempo penyerangan, dan menganalisis strategi lawan. Posisi ini sangat vital. Ketika kita bermain dengan 1-2-1 atau 3-1, maka ancor berada di paling belakang. Namun ketika kita bermain dengan 2-2 atau 4-0, maka ancor akan ada 2 orang yang menjadi ancor. Sehingga istilahnya lapangan itu seolah terbagi menjadi 2. Itu tugas ancor. Bertahan, mengatur serangan, dan membaca permainan lawan. Di posisi ketiga ada ala atau flank. Kalau dalam sepak bola perbandingannya flank atau ala sama halnya dengan gelandang serang atau pemain sayap yang memang tugasnya adalah melakukan serangan ke dalam pertahanan lawan. Ala adalah pemain yang banyak bergerak di posisi area kanan atau kiri bertujuan untuk membongkar pertahanan lawan. Memiliki mobilitas yang bagus, pergerakan dengan bola atau menggiring bola yang baik, skill menggiring bola yang baik, pergerakan tanpa bola untuk membongkar pertahanan lawan, dan flank juga dituntut untuk memiliki kemampuan defense yang bagus. Karena futsal hanya ada 4 orang, maka ketika ada satu pemain saja yang tidak memiliki defense yang baik, maka pemain tersebut akan mudah dilewati sehingga jumlah pemain kita menjadi tertinggal. Katakanlah ala sebelah kiri gampang dilewat, maka lawan akan mengambil dari sisi itu sehingga jumlah pemainnya akan tertinggal. Itu adalah tugas pokok dari ala, membantu penyerangan juga membantu pertahanan dan bergerak mobile untuk membongkar
pertahanan lawan, baik dengan bola maupun tanpa bola. Berikutnya yang keempat adalah pivot atau pivot. Adalah pemain yang berada di lini depan dan memiliki tugas utama mencetak gol. Biasanya pivot memiliki tendangan yang super keras. Dan pivot sering menjadi target umpan dari flank, angkor maupun penjaga gawang. Kemudian ketika bola setelah dikontrol bisa dikembalikan pemain yang muncul atau balik badan shooting sendiri. Tujuan utamanya tadi mencetak gol. Berikutnya, pivot juga sering menjadi first defender atau defender pertama dari bola lawan, biasanya di area build up dari lawan. Itu tugas utama pivot. Kalau teman-teman pengen tahu tugas lebih detail dari masing-masing formasi, jangan ketinggalan video kita berikutnya. Itu demikian tadi penjelasan tentang masing-masing nama posisi di permainan futsal dan tugas pokoknya. Di video kita berikutnya, kita akan bahas satu-satu lebih mendalam dari masing-masing posisi tadi. Sebagai contoh, angkor ketika kita bermain 1-3, 3-1, 1-3, 2-2 itu berada di mana dan apa tugas pokoknya dan bagaimana mengalirkan bolanya. Akan kita bahas di video kita berikutnya. Bagi yang belum follow atau belum subscribe, silakan subscribe, klik tombol subscribe di bawah. Kemudian kalau ingin tanya apapun tentang futsal, silakan di kolom komentar. Insya Allah kita jawab. Kalau kita tidak bisa jawab, kita akan carikan sumber lain yang bisa jawab pertanyaan dari saudara-saudara semua. Demikian dari saya, jangan lupa follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.